Kurang ajar. Pintu rumah terbanting dengan keras dan suara langkah terdengar mendekat ke arah kami. Mbak, Di rumah tumbal pasak ini, rahasia kelamnya Esi menunggu. Ritualnya yang mengerikan dan setiap korban tak akan pernah kembali. Beranikah kamu menonton sampai akhir? You guys, bantu subscribe dulu biar nontonnya makin seru. Ini Esi itu takut akan kematian. Karena dia tahu neraka yang abadi sudah dijanjikan untuknya yang telah bersekutu dengan setan. Karenanya, ia terus mencari tumbal untuk memperpanjang umurnya dan mendapatkan wujud mudanya lagi. aku benar-benar gak nyangka bahwa sosok nenek yang berpasangan denganku itu merupakan sosok yang begitu mengerikan. Terus gimana Mbah? Apa artinya akan ada anak kecil lagi yang bakal ditumbalkan? Kemunculan setan-setan di rumah itu memang untuk mencarikan tumbal bagi nenek itu. Bahkan nih, setan-setan yang muncul itu belum berseberapa. Maksud Mbah Tarjo? Besok malam akan lebih banyak lagi dan tak menutup kemungkinan akan banyak anak yang menjadi korbannya. Mbak akan mencoba menghentikannya, tapi Mbak tidak yakin Yun dan Mbak mungkin butuh kamu. Apa Mbah? Mbah butuh saya? Kenapa harus saya Mbah? Kenapa? Kamu tahu Yun, siapapun yang memasuki rumah itu tidak akan menemukan hanya kita orang yang pernah masuk rumah itu ke sisi gaib rumah pasak itu dan bisa menyucikannya. Saat-saat setan-setan itu sudah, kita bisa memasuki rumah itu dan mencari pasak-pasak yang terbuat dari tulang belulang tumbal di sana. Kita akan membawa sebuah air yang sudah kita bacakan untuk disiramkan di pasak itu. Menurut Mbah, air itu bisa menenangkan roh dan dari pemilik tulang-tulang itu Yang ya, pasak itu hanya dapat dilihat dari sisi gaib rumah itu. Dan hanya saya beserta kamu yang pernah masuki sisi gaib rumah itu yang bisa menemukan pasak-pasak itu unik. Aku bergegas pulang dengan perasaan yang berkecamuk. Suasana sepi desa dan perasaan aneh di sekitarku benar-benar membuatku merasa berada di tempat yang begitu asing. Ibu menyambutku dan sedikit menceritakan tentang kejadian aneh di desa seperti yang diceritakan Bang Fajar. Saat itu, aku hanya memintanya tidak usah khawatir dan tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Malam itu, aku terbangun lagi tepat pada jam 3 pagi. Ada suara aneh yang mengganggu dari luar. Sekali lagi aku membukanya dan terlihat kepala anjing yang berserakan depan rumahku. Dan bersamaan itu juga, Dennis memandang aneh ke arah rumahku. Aku menoleh ke arah anak-anak yang asik bermain di pinggir jalan. Terkadang mereka harus membereskan mainannya untuk menyingkir saat ada mobil lewat. Aku gak bisa membayangkan bagaimana jika salah satu saja dari anak-anak itu menghilang. Apalagi jika lebih. Ya, sepertinya aku memang harus melakukan sesuatu. Atau mungkin aku memang sudah terlanjur menjadi bagian dari sesuatu yang tidak masuk akal ini. Kamu datang Yun. Kita selesaikan ini Mbah. Ini, kamu pegang sebotol air ini. Karena yang harus kamu tahu, ada 7 tiang utama di bangunan itu yang harus kita siramkan dengan air doa ini. Dan kamu Yuni, kamu harus hafalkan doa-doa ini. Baru aja langit menjadi gelap. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah salah satu rumah. Kami pun bergegas menoleh dan mendapati seorang anak kecil sedang mengamuk, mencoba melarikan diri dari rumah. Dan sangat mengerikan sekali. Ia mencekik kucing peliharaannya sendiri dan memakannya hidup-hidup sambil berlari ke arah rumah ini. Aku yang menyaksikan hal itu bergegas melempar payungku dan berlari menahannya. Hanya bersama kedua orang tuanya yang di tengah panik. Nak,
Kamu kenapa, nak? Kenapa kamu bisa sampai begini? Tangis ibu itu pecah, berusaha menenangkan anaknya di tengah hujan yang mulai deras. Namun itu sia-sia. Yang bisa ayahnya lakukan adalah mengikat anaknya untuk mencegah melakukan hal-hal yang membahayakannya. Dan belum selesai dengan anak itu, tiba-tiba ada lagi suara teriakan anak kecil dari rumah lain. Suara itu terdengar semakin banyak dan tak sedikit suara kaca yang pecah terdengar dari sana. Aku menoleh ke arah rumah Mbah Tarjo dan dia sedang memandang ke salah satu sisi jalan. Aku mengikuti pandangannya ke arah yang sama dan sama-sama aku mendapati sosok seseorang yang berjalan dengan langkah terseok-seok. Dia nenek sangit itu. Di belakangnya melayang sosok kuntilanak jangkung yang selama ini mengikutiku. Dan anehnya, kedua orang tua anak itu tak bisa melihat apa yang aku lihat. Kalau aku sudah mencoba mengarahkan pandanganku, sudah jelas semakin malam keadaan mungkin akan semakin kacau. Ayo Mbah, sebelum semua tambah parah. Mbah Tarjo pun merespon ucapanku dan kami pun masuk ke rumah itu. Benar, ini adalah suasana yang sama saat aku masuki rumah itu. Bau sangit dan suasana yang mencekam terasa dari segala sudut rumah ini. Mbah Tarjo pun berjalan mengarah ke salah satu tiang penyangga di rumah itu. Ia menyentuh pasak yang menyatukan tiang itu dengan beberapa bagian rumah. Jelas, benar-benar bukan bentuk arsitektur yang biasa. Aku melihat Mbah Tarjo menyiram pasak itu dengan air yang ia bawa dan melangkah mencari benda serupa. Saat itu, aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Beberapa tiang dapat kami temukan dengan mudah. Aku dan Mbah Tarjo menyiramkan air itu pada pasak yang kami temukan. Entah, apakah ini akan berhasil. Namun, saat suara teriakan dari luar mulai berkurang, mungkin saja ini akan berhasil. Aku mengelilingi beberapa kamar, dan sebagian dari pasak itu berada di tempat yang tersembunyi. Belum sempat kami menyelesaikan semuanya, sesuatu aneh yang terjadi. Pintu rumah terbanting dengan keras dan suara langkah terdengar mendekat ke arah kami. Mbah, aku menghampiri Mbah Tarjo. Sayangnya, Mbah Tarjo pun terlihat sedang panik mendengar suara itu. Suara langkah kaki yang semakin mendekat. Saat itu pula, Mbah Tarjo teringat akan kamar tempatnya bersembunyi bersama temannya dulu. Dan ia memberi perintah kepadaku untuk bersembunyi di kamar itu. Cepat. Teriaknya membukakan kamar itu. Aku pun berlari masuk ke dalam kamar untuk bersembunyi dari sosok yang mendekat. Sudah berapa tiang? 3, Mbah. Saya juga 3. Berarti tinggal satu lagi. Maaf, Mbah. Mbah yakin ini akan berhasil? Kau tidak ada setan-setan yang mencarikan tumbal. Seharusnya dia tidak bisa melakukan ritual. Setidaknya rumah ini tak lagi menjadi rumah tumbal untuk dia. Mendengar perkataan Mbah Tarjo, aku mengangguk mengerti. Namun suara langkah itu semakin mendekat. Siapa yang sudah kurang ajar? Mencoba mengintip dari lubang kunci, dan di sana terlihat nenek yang mengerikan itu berjalan mendekat dengan membawa sebuah pisau yang berkarat. Bau sangit, bau banget, sudah tercium sampai di tempatku berdiri. Di belakangku ada sebuah jendela di kamar ini. Saat itu aku berpikir mungkin jendela itu bisa menjadi jalan keluar untuk kami melarikan diri. Tapi sepertinya aku harus mengurungkan niatku ketika suara petir terdengar bersama cahaya kilat yang menyinari jendela. Dan bayangan dari jendela itu benar-benar tidak biasa. Ada sesuatu yang bergerak di luar sana dan bentuknya aneh. Aku yang penasaran pun sedikit mengintip. Dan di halaman rumah itu terlihat anak-anak tanpa kepala yang mengelilingi rumah ini di tengah hujan. Mbak,
Mbah Tarjo menarikku menjauh dari jendela. Sepertinya keberadaan kami memang sudah diketahui dan nenek sangit itu tidak ingin melepaskan kami. Di dalam kamar tempat kami bersembunyi, kami menunggu, benar-benar hanya menunggu dalam ketakutan. Suatu langkah kaki, pintu yang digedor, hingga tawa aneh makhluk yang tak terlihat terdengar dari luar kamar. Sekali lagi, dengan penasaranku, aku mencoba mengintip melalui lubang kunci. Namun kali ini yang terlihat di ruang adalah kuntilanak jangkung itu. Dia menatap ke arah pintu kamar ini dan tersenyum dengan mata yang menatap ke arahku. Dan ternyata dia mengetahui keberadaan kami. Aku mundur dari lubang kunci kamar, tapi tiba-tiba aku menginjak sesuatu yang cair di bawah sana. Yun, di bawah kamu. Aku menoleh dan itu ada darah segar mengalir dari celah pintu masuk ke dalam kamar. Aku pun mundur dan terjatuh. Bagaimana bisa darah sebanyak itu bisa masuk ke kamar ini? Suara tawa itu terdengar seolah menertawakan ketakutan. Di tengah bingungnya aku, Mbah Tarjo terlihat telah menenangkan dirinya. Ia menatap ke arahku sambil menghela napas. Sepertinya tidak ada pilihan lagi. Maksud Mbah apa? Mbah Tarjo menoleh ke arah jendela dan kembali menatapku. Yun, Mbak akan menghadapi makhluk itu dan menyelesaikan tujuan kita. Saat pasak terakhir berhasil disetujui, seharusnya setan-setan anak itu tidak ada lagi di luar. Pergilah duluan melalui jendela. Terus, Mbah Tarjo? Saya akan menyusul. Sungguh, aku tidak setuju dengan saran itu. Namun, Mbah Tarjo tetap bersikukuh. Ia tidak mau ada warga lagi yang harus menjadi korban. Yun, Mbak hanya titip pesan untuk orang tua Dennis. Dennis sudah tidak ada. Ikhlaskan dia. Yang berada di tubuh Dennis saat ini bukan rohnya. Dennis saat ini dirasuki oleh salah satu roh dari bangunan ini. Seandainya Mbak berhasil, mungkin sosok di tubuh Dennis akan pergi dan dia akan kembali menjadi jasad. Sontak saja, perkataan itu membuatku tercetak. Aku tak menyangka dengan semua ini. Kupikir Dennis memang benar-benar selamat. Namun jika kenyataannya seperti ini. Jaga dirimu, Yuni. Mbah Tarjo meninggalkanku dalam keadaan bingung. Ia membuka pintu sambil membacakan lantunan doa-doa dari mulutnya. Secara refleks, aku pun membacakan doa-doa yang sama. Aku ingin menyusul Mbah Tarjo, namun kakiku gemetar dengan sosok-sosok yang ada di luar kamar. Aku mengintip dari lubang kunci, dan kali ini sosok setan anak kecil tanpa kepala sedang berjalan mondar-mandir di langit-langit lorong. Aku mencari keberadaan Mbah Tarjo, namun dia sudah tidak terlihat lagi. Di tengah kecemasanku, tiba-tiba aku merasakan perasaan yang berbeda dari bangunan ini. Aku mengintip lagi ke lubang kunci dan setan-setan anak kecil itu perlahan mulai menghilang. Aku pun memberanikan untuk mengintip jendela, dan setan-setan anak tanpa kepala itu tak ada lagi berada di halaman. Apakah Mbah Tarjo berhasil? Namun, mengapa ia tidak kembali? Aku begitu cemas. Namun saat aku ingin menyusul keluar, masih terlihat sosok nenek mengerikan itu di ujung lorong. Wajahnya yang menghitam penuh amarah dengan pisau yang berkarat masih berada di titik genggamannya. Aku tak bisa menghadapi ini semua sendiri. Saat itu, aku memutuskan untuk mengikuti perintah Mbah Tarjo untuk keluar melalui jendela. Dan mungkin aku bisa meminta pertolongan dari Mas Suryo atau warga desa lain. Tapi apesnya, saat ingin meninggalkan kamar itu, aku teringat akan suatu hal yang aneh.
Sebenarnya apa yang membuat setan-setan dan nenek tadi tidak berani masuk ke kamar ini? Dan tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Aku benar-benar merinding dan tergesa-gesa aku meninggalkan kamar itu melalui jendela. Alasan terkuat mengapa setan-setan itu tidak berani memasuki kamar bisa saja karena ada sosok yang lebih mengerikan yang menguasai kamar itu, dan mereka tidak berani mengusiknya. Saat sampai di luar, aku pun menoleh ke arah sudut kamar yang membuatku merinding. Dari jauh, samar-samar terlihat ada sosok yang memperhatikanku, berwujud pocong yang begitu tinggi dan terbungkus kain kapan berwarna hitam. Aku tidak ingin berpikir lebih jauh selain menerobos hujan dan meninggalkan bangunan yang sudah puluhan tahun menjadi rumah tumbal itu. Ketika mencapai jalan, aku kembali menoleh dan melihat nyala lampu remang-remang dari beberapa kamar. Dan di salah satu kamar, terlihat sosok nenek itu menatapku dari dalam dengan wajah yang mengerikan. Kamu tahu, Yun, anak-anak yang kesurupan itu berangsur-angsur pulih di waktu yang tak berbeda jauh setelah Mbak Tarjo meninggalkan kamar. Namun, aku menyesalkan apa yang terjadi dengan Mbak Tarjo. Mas Suryo dan teman-teman Bang Fajar menelusuri dalam rumah itu saat hari sudah terang. Sayangnya, sekali lagi mereka tidak menemukan hal aneh di rumah itu. Jadi, aku pun berpikir, apa memang iya hanya aku dan Mbah Tarjo yang bisa memasuki sisi lain dari bangunan itu? Aku meminta maaf sepenuhnya kepada Mas Suryo. Namun, dia sama sekali tidak menyalahkanku. Karena kenyataannya, dia sudah menemani Mbah Tarjo begitu lama. Dan tujuan hidupnya memang menyelesaikan masalah rumah tumbal itu. Dia pun bercerita bahwa dia tidak merasakan pisau apapun mengenai Mbah Tarjo. Hal inilah yang membuatnya merasa yakin bahwa Mbah Tarjo masih hidup. Dan teror yang berasal dari rumah tumbal itu pun benar-benar sirna. Tak ada lagi gangguan yang muncul dari bangunan itu. Tapi sayangnya, yang aku tahu bahwa nenek sangit itu masih ada. Seandainya dia tidak memiliki rumah ataupun setan-setan untuk menjadikan dirinya tumbal, kira-kira apa yang akan ia lakukan? Apa mungkin dia akan membesarkan anak-anak tumbalnya sendiri? Entahlah.